Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hengki Ramadan dari Program Studi Administrasi Bisnis International Women University. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus perpajakan dengan judul Analisis Kewajiban Perpajakan dan UMKM Ramen Nusantara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya UMKM di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu perputaran ekonomi di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan perhatian kepada UMKM. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang lebih sederhana agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah atau negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan Indonesia. Pada studi kasus ini, saya memilih usaha kuliner karena saat ini bisnis makanan memiliki perkembangan yang cukup pesat. Usaha yang saya analisis diberikan nama Ramen Nusantara, yaitu sebuah UMKM yang menjual berbagai menu ramen dengan harga yang terjangkau. Selain ramen, usaha ini juga menyediakan minuman dan makanan pendamping, sehingga mampu menarik banyak pelanggan. Dalam studi kasus ini diasumsikan bahwa Ramen Nusantara memiliki omset rata-rata sebesar 40 juta setiap bulan. Dengan demikian, jika dikalikan selama 12 bulan, omset usaha dalam satu tahun mencapai 440 juta. Berdasarkan omset tersebut, usaha ini termasuk dalam kategori UMKM yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pelaku usaha, pemilik Ramen Nusantara memiliki beberapa kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban pertama adalah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identitas perpajakan. Kewajiban kedua adalah melakukan pencatatan seluruh transaksi usaha, baik pemasukan maupun pengeluaran. Pencatatan yang baik akan memudahkan pelaku usaha dalam mengetahui kondisi keuangan sekaligus menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Kewajiban berikutnya adalah membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha juga wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak. Dalam studi kasus ini digunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset usaha. Perhitungannya cukup sederhana. Omset usaha dalam satu bulan sebesar 40 juta. Kemudian, omset tersebut dikalikan dengan tarif pajak 0,5%, maka hasilnya adalah 40 juta dikali 0,5% sama dengan 200 juta. Artinya pajak yang harus dibayarkan oleh Ramen Nusantara setiap bulannya adalah 200.000. Selanjutnya, apabila dihitung selama 1 tahun, jadi 200.000 kali 12 bulan 2.400.000 jadinya. Dengan demikian, total pajak yang menjadi kewajiban usaha dalam 1 tahun adalah 2.400.000 juta.
Jika dibandingkan dengan omset usaha yang mencapai hampir setengah miliar rupiah dalam 1 tahun, nilai pajak tersebut sebenarnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, tanpa merasa terbebani. Walaupun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Beberapa penyebab antara lain, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, dan tidak ada pencatatan keuangan yang rapi, serta anggapan bahwa proses perpajakan rumit dan memerlukan biaya yang besar. Padahal, saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai layanan perpajakan secara digital yang memudahkan masyarakat dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak secara online. Dengan adanya layanan tersebut, pelaku usaha tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis. Nah, apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi, misalnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau keterlambatan pembayaran, maupun pemeriksaan oleh otoritas pajak. Kondisi tersebut tentu dapat mengganggu kelancaran usaha apabila tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan agar kepatuhan perpajakan semakin baik. Yang pertama, melakukan pencatatan keuangan secara rutin dan lengkap setiap hari. Dan yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha sehingga seluruh transaksi dapat tercatat dengan jelas. Dan yang ketiga, menghitung besarnya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, melakukan pembayaran pajak sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan layanan digital Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah proses administrasi perpajakan. Menurut saya, kepatuhan perpajakan bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Kepatuhan juga menunjukkan bahwa pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara profesional, tertib, administrasi, dan memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan negara. Dengan membayar pajak secara benar, pelaku usaha ikut berkontribusi dalam membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Ramen Nusantara dengan omset sebesar 40 juta setiap bulannya memiliki kewajiban membayar PPh final sebesar 200.000 setiap bulan atau 2.400.000 dalam 1 tahun. Perhitungan pajak tersebut relatif sederhana sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi pelaku usaha. Yang terpenting adalah adanya kesadaran untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai saran, saya berharap para UMKM semakin meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan serta memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah agar kepatuhan perpajakan terus meningkat. Dengan demikian, usaha dapat berkembang secara sehat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara dan pembangunan Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.